Oke, halo guys and welcome to channel. Coba kita akan membahas After. Halo guys, Arlias di sini. Hari ini Abang bakal menjelaskan mengenai siapakah identitas sebenarnya dari Michael Afton, sang kakak yang membunuh adiknya sendiri, dan bagaimana ia bisa bertahan dari kematian. Tapi dia tidak sengaja di ulang tahunnya, nggak sengaja membunuh adiknya sendiri Berkali-kali. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasannya, Abang pengen bertanya, gimana kabar kalian hari ini? Abang harap semuanya baik-baik aja. Buat yang baru, Abang ucapkan selamat datang. Welcome to this channel. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan konten yang Abang berikan. Terus support channel Bang Arlias. Kalian dapat support dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian dapatkan notif terbaru, video terbaru Abang. Hari ini kita bakal tetapin like dan target like hari ini adalah 5.000 like. Semoga bisa tembus. Go and click that like button. Michael Afton, nama yang sudah sering kita dengar dan kita semua sudah tahu bersama jika ia adalah anak dari William Afton. Lebih tepatnya anak tertua. Michael pertama kali dikenal orang di FNAF Sister Location atau FNAF 5, di mana Michael datang ke Circus Baby Service and Rental. Ia datang ke sana untuk menyelidiki animatronic Circus Baby yang saat ini sedang menyatu dengan remnant dari Elizabeth Afton, adik perempuannya. Michael adalah sosok yang sangat penting di dalam game Five Nights at Freddy's. Sebab semakin kita mengenal Michael, semakin kita sadar bahwa Michael adalah Night Guard dalam FNAF 1, 2, bahkan 3, dan kemungkinan juga yang menjadi Night Guard pada FNAF 6 atau Freddy Fazbear Pizzeria Simulator dan juga FNAF 4. Hal ini sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung. Yang memberikan kita ngomong-ngomong itu maksudnya di FNAF 4 itu kalian tahu nggak sih di lokasi itu tuh Indro mirip banget. Jika ada di pokoknya arah Bonnie dan Cika sama. Menghalangi Freddy harus menggunakan center. Jika ada Fox, kalau Foxy pokoknya sama deh. Ya. Kepastian. Tapi yang main di protagonis yang FNAF 1 itu Michael Afton. Nah, udah jelas kan? The protagonis dari FNAF itu adalah Michael Afton. Dan antagonisnya adalah William Afton. Bukti yang bisa kita temukan itu ada pada paycheck atau slip gaji yang diberikan pada Night Guard di FNAF 1 dan 2. Di paycheck tersebut terdapat nama Mike Smith. Nama ini sekilas terdengar tidak cocok dengan nama Michael Afton. Namun ketika kita lihat kembali pada FNAF Sister Location, tepatnya di hand unit keypad, di sana terdapat nama yang sama dengan yang ada pada FNAF 1, yaitu Mike. Nama Michael juga sebenarnya kadang disingkat dengan nama Mike kalau di luar negeri. Dan pada buku Survival Logbook, pemilik buku itu adalah Mike. Ada alasan mengapa Michael Afton tidak menggunakan nama aslinya. Karena ia ingin agar orang-orang tidak mengetahui nama belakangnya, yaitu Afton. Karena dia tahu jika ayahnya lah penyebab dari insiden yang terjadi sepanjang franchise FNAF. Sebenarnya kisah dari Michael Afton cukup ironis. Tepat sekali ya. Pada FNAF 4 saat dia masih pemuda, Michael tinggal bersama kedua adiknya, yaitu Evan Afton atau Crying Child yang kemarin Abang jelaskan di video Abang, dan juga Elizabeth Afton yang saat ini sedang merasuki Circus Baby. Kita bisa mengetahuinya dari kamar Elizabeth yang terlihat kosong dan dipenuhi boneka. Tentu saja ini ngomong-ngomong itu ada Mengal, kok nggak dijelasin ya? Bukan milik Michael ataupun Evan, karena setting kamarnya yang sangat feminim, lebih cocok untuk kamar perempuan. Namun pada masa pemudanya, Michael adalah sosok yang senang ngebully adiknya sendiri, yaitu Evan. Ia terus-menerus membuatnya kaget, dia terus-menerus mengurungnya dalam ruangan, menggunakan topeng Foxy-nya, bahkan hingga membuat Evan
terus-menerus menderita. Namun ada satu hal yang tidak mereka sangka, yaitu pada hari ulang tahun Evan Afton. Dan dia pun di buruk banget kakak terus Michael jahat. dan teman-temannya ikut ngebully Evan Ya, karena mereka Evan, tahu Evan. jika Evan sangat takut kepada animatronic Fredbear. Ya, Mereka sampai memasukkan Evan ke dalam rahang dari Fredbear. nggak sadar Namun itu error tangisannya gara-gara membuat nangisnya. terjadi malfungsi terhadap animatronic Fredbear ini yang Malfungsi itu error gara-gara air matanya. Kenapa dia nangis? Karena sering dibully tuh sama kakaknya sendiri, parah. membuat rahang Fredbear menutup paksa, menyebabkan kepala kecil dari Evan Afton akhirnya hancur. Ia menjadi koma dan kemudian meninggal. Inilah insiden yang sering abang mention di video abang, yaitu insiden Bite of 83. Halo Bandung, Tokopedia bebas ongkir bebas. Bite of Yakin paling murah. ADT itu artinya Bite of 83. Dari sinilah kejadian karakter Michael Afton mengalami di- perubahan besar kejadian di semenjak kejadian yang membuat trauma, di mana 83. adiknya sendiri akhirnya mati karena kecerobohan yang ia lakukan. Dia pun Tapi menurut abang kasihan. tidak menyangka jika akan menjadi seperti ini. Dari kejadian itu, ternyata ia menjadi depresi. Dan abang punya teori yang menarik tentang game Midnight Motoris pada Freddy Fazbear. Kalian sadar nggak di FNAF 3 William mati, tapi 4 tadi itu cluenya. Ini tunggu Jika ya, akan menjadi seperti ini, tuh di belakang Fredbear. Coba kalian ingat urutan FNAF, kalian akan sadar sesuatu jika FNAF itu ada yang salah urutannya, ya kan? dari kejadian itu, ternyata ia menjadi depresi. Dan abang punya teori yang menarik tentang game Midnight Motoris pada Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Kita selalu menyangka jika Midnight Motoris itu adalah Henry karena warnanya yang orange. Namun bagaimana jika sebenarnya itu adalah William Afton yang menggunakan mobil ungu setelah membunuh anak dari Henry, yaitu Charlie. Namun kali ini yang abang bahas bukanlah William Aftonnya, melainkan siapakah anak yang melarikan diri lewat kaca dari game Midnight Motoris itu. Tentu saja banyak dari kalian yang berkata jika itu adalah Crying Child atau Evan Afton. Abang pun awalnya Setuju. Ya. Tapi kalau kalian pikir-pikir ini urutannya salah ya. Coba tolong tulis di kolom komentar pertanyaan yang tadi dan sekarang. Itu aneh banget sih. berpikir demikian. Gak sesuai urutan ya. Namun Pikir. setelah abang pikir-pikir kembali, abang punya teori yang lebih menarik. Ya. Abang beranggapan jika rumah yang Orange Guy itu atau William Afton datangi adalah rumah yang sama pada FNAF 4. Dan menurut abang, yang keluar dari kamar itu lewat jendela bukanlah Crying Child, melainkan Michael Afton itu sendiri. Ya. Alasan pertama mengapa abang yakin itu bukan Crying Child, sebab rasanya tidak mungkin seorang anak penakut dan cengeng berani memecahkan kaca dan kabur Dibilang cengeng nggak tuh, kasihan. dari rumah. Ini lebih sering terjadi pada anak-anak yang bandel, seperti Michael Afton yang senang ngebully. Apalagi saat di mini games FNAF 4, ketika Crying Child dikurung atau dikunci oleh kakaknya, ia cuma bisa merengek, menangis, bukannya mencari jalan keluar dengan memecahkan kaca atau sebagainya. Ya. Jadi menurut abang, Midnight Motoris terjadi setelah kematian dari Crying Child pada Kenapa? Oh. insiden Bite of 83. HP-nya itu Sekarang ada beberapa hal menarik yang bisa mendukung teori abang. Pertama, pada Tunggu. Tapi ya mungkin aja ini di zaman dulunya sebelum FNAF. Masih FNAF 2 dialog gitu dari atau seseorang yang satu. ada depan TV kepada William Afton.
Orang ini berkata kepada William untuk tidak mengganggu atau memarahi Michael. Orang depan TV ini kemungkinan adalah istri dari William Afton yang mengingat Kalau memarahi Afton, ya berarti itu bukan Afton ya, karena tapi ya kalau itu Afton Michael ya, Michael Afton. Nah ya mungkin aja dia kabur gitu. Tapi kalau dia keluar dari kamar sih jangan dimarahin maksudnya kali. Nah tapi aku berpikiran kenapa itu adalah Henry Crying Child. Kalau aku berpikiran Crying Child karena kalian tahu kenapa? Karena lah kalian sadar nggak sih di dalam situ itu bukan, ya itu adalah Crying Child yang kalian pikirkan, yang nggak mungkin. Nah kalian baru sadar saat nonton video ini kalau di situ kita, nah itu nyambung juga sih, itu cluenya. William untuk tidak memarahi Michael dan memberinya rough time atau hard time. Karena menurut abang, semenjak kematian Crying Child, William menjadi kasar terhadap Michael dan William menyalahkan Michael karena perbuatannya yang merenggut nyawa adiknya sendiri di hari ulang tahun adiknya. Bahkan William terlihat berteriak agar Michael membuka pintu yang ia kunci. Di sini dapat kita lihat sifat dari Orange Guy atau William Afton yang cukup kasar terhadap anaknya. Itulah mengapa mungkin saja alasan Michael mengunci dirinya sendiri dalam kamar. Mungkin saja ia takut disiksa atau dipukuli atau dimarahi oleh ayahnya sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan bukan itu, guys. Minum aqua dulu. Gak skip, ini cepet kok. Marahi oleh ayahnya sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan bukan itu, guys. Bukan mengapa ia mengunci dirinya, tapi mengapa kacanya pecah dan ada jejak kaki serta satu jejak kaki seperti animatronic. Apakah makna semua ini? Ini jawabannya, Ya. guys. Jadi ketika Michael menyendiri di dalam kamarnya, ia menyesali semua perbuatannya. Ia merasa tidak pantas menjadi seorang kakak. Namun satu ketika, lewat jendelanya, ia melihat animatronic berwarna emas yang tiba-tiba datang dan seperti berkata, "It's me," kepada Michael. Tentu saja, Michael kaget melihat hal itu dan langsung keluar melalui jendela, berlari menjauhi rumah. Oh, aku ngerti. Jika itu, nah, siapa teh? Oh, Michael itu dikejar oleh Fredbear atau enggak Golden Freddy ya? Awalnya ini terdengar tidak masuk akal, guys. Namun percayalah, abang punya alasannya. Abang berasumsi jika jejak kaki dari animatronic itu adalah milik Golden Freddy ketika ia menunjukkan dirinya pada Michael, karena arahnya bukan mengarah keluar rumah, melainkan arah masuk ke rumah atau seperti melihat ke kaca. Beda dengan jejak kaki Michael yang terlihat pergi keluar rumah. Aneh bukan? Bagaimana bisa animatronic yang berat hanya meninggalkan satu jejak saja? Ini tidak mungkin dilakukan oleh animatronic lain. Karena menurut abang, kalau ini adalah animatronic lain seperti Freddy atau Bonnie, mungkin akan meninggalkan lebih banyak lagi jejak kaki karena kita tahu animatronic itu berat. Namun buat Golden Freddy, ini bukanlah hal yang aneh, karena Golden Freddy bisa muncul dan menghilang kapanpun ia mau, seperti yang ada di FNAF 1 dan 2. Tak hanya itu, alasan mengapa Michael bisa dengan terburu-burunya keluar dari rumah itu, karena ia tahu jika animatronic itu adalah adiknya, sebab adiknya suka dengan Plus Fredbear dan ia mati karena Fredbear. Bentuk Golden Freddy sangatlah mirip dengan Fredbear karena itu adalah manifestasi dari Fredbear itu sendiri. Ya, maksudnya itu yang artinya itu adalah Golden Freddy itu adalah
setengah jiwa dari Crying Child ya. Ada 2 jiwa katanya di situ ya. Nah, jadi setengah jiwa gitu ya. Dan menurut abang, Golden Freddy terus-menerus memberikan pesan "It's me" ke dalam kepala Michael dan menghantui dia. Kalian bisa lihat juga di FNAF 1, ketika Golden Freddy muncul, dia terus memberikan isyarat pada Michael dengan kalimat "It's me". Bahkan beberapa kali lewat poster ada tulisan "It's me" atau wajah dari Golden Freddy. Sepertinya Crying Child ingin menyampaikan pesan pada kakaknya sendiri jika ia sekarang berada dalam wujud Golden Freddy. Ya setengah. Tak hanya itu guys, pada Midnight Motorist kita bisa menemukan satu kuburan terletak di sana, dan hanya satu kuburan saja. Tentu saja kuburan ini milik siapa lagi kalau bukan milik Crying Child atau Ivan Afton Ya. setelah insiden Bite of Eddie. Sehingga menurut abang, Midnight Motorist merupakan permulaan dari perubahan Michael Afton yang nantinya berdampak pada keseluruhan FNAF Universe. Oke, udah cukup bahas Midnight Motoristnya. Kali ini abang bakal membuktikan jika Michael Afton itu sebenarnya player yang kita mainkan dari FNAF 1 sampai FNAF 6. Dan nama Mike Smith di FNAF 1, Fritz Smith di FNAF 2, serta karyawan yang bekerja di Fazbear Fright FNAF 3, bahkan di FNAF 6 adalah Michael Afton. Semua nama itu hanyalah nama samaran yang ia gunakan karena ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Alasan paling kuat mengapa abang yakin jika nama ini adalah nama buatan, karena slip gaji yang ia dapatkan selalu berwarna pink. Buat yang belum tahu nih guys, warna pink ini krusial karena slip gaji yang normal itu harusnya berwarna putih. Ketika warnanya pink, itu artinya kalian melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir oleh perusahaan, yang membuat kalian dipecat dan tidak dipakai lagi sebagai karyawan. Hampir semua nama yang abang sebut di atas selalu mendapatkan slip gaji pink. Bahkan alasan pemecatannya sangatlah mirip, yaitu odor dan tampering with animatronic. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Michael Afton, yaitu tampering with animatronic, karena ia ingin mengetahui lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan animatronic ini. Jadi ia kadang membongkar atau menyentuh animatronicnya. Untuk odor, teori ini sebenarnya sudah cukup lama guys, namun ada beberapa teori. Di FNAF 1, 2, dan 3 itu dikatakan terjadi setelah Sister Location. Dan kita tahu kalau Michael terkena scoop yang membuat tubuhnya makin lama makin membusuk, bahkan decay, berwarna ungu. Tubuh yang membusuk tentunya mengeluarkan aroma yang menyengat juga. Oleh karena itulah dia dipecat dengan alasan odor atau aroma tidak menyenangkan. Namun ada teori lain yang berkata jika bau odor itu atau bau busuk itu bukan dari Michaelnya sendiri, melainkan dari animatronic yang ia bongkar-bongkar atau ia ganggu. Karena di dalam animatronic itu telah ada mayat dari korban William Afton. Untuk hal ini abang masih belum bisa confirm, tapi saat ini abang masih yakin jika odor atau bau busuk itu muncul dari badan Michael Afton karena telah decay atau membusuk setelah di-scoop pada Sister Location. Untuk memperkuat bukti ini, abang punya alasan mengapa Michael selalu diserang oleh animatronic dari FNAF 1 hingga seterusnya. Alasannya disebutkan sendiri oleh Michael di dalam dialognya. Ia berkata, jika para roh ini salah mengira Michael sebagai ayahnya, yaitu William. Karena kebencian roh ini kepada William, mereka mengira Michael adalah William dan malah menyerang Michael. Membuat Michael berkesimpulan jika animatronic ini salah mengira kalau dia adalah William Afton. Tujuan Michael sebenarnya mulia, yaitu mencari tahu kebenaran dari ayahnya dan insiden ini serta membantu para animatronik atau mayat atau roh yang ada di dalam sana bebas dari kesengsaraan yang merasuki animatronik tersebut. Sebenarnya Afton Saga direncanakan berakhir pada FNAF 6 sebab Henry memutuskan untuk menyelesaikan semua kejadian ini
dan mencoba mengumpulkan semua animatronik serta roh yang terikat dalam animatronik itu ke dalam satu tempat dan berencana untuk membakarnya. Di antaranya ada Scrap Baby yang berisikan jiwa dari Elizabeth Afton, Molten Freddy Ngomong-ngomong, kok yang berkumpul sadar, ya kan? Tahu. Tapi ada juga sih, mengapa ada dua animatronik yang tidak sesuai masuk ke dalam sini. Nanti aku buat teorinya ya. yang berisikan beberapa dari roh anak-anak yang sudah tergabung menjadi satu. Sadar ya kak? FNAF 6 dan FNAF 5 dengan FNAF 5, FNAF 6 dan FNAF 6. Scrap Trap, yaitu teman lama dari Henry yang sekarang menjadi pembunuh berdarah dingin dan terperangkap dalam kostum Spring Bonnie. Dan animatronik terakhir adalah Lefty yang digunakan sebagai animatronik penangkap dan pengurung puppet yang tergabung dengan roh dari Charlotte Emily atau biasa disebut Charlie, sang anak kandung dari Henry itu sendiri. Henry berusaha agar bisa memancing semua animatronik ini datang ke satu tempat dan sudah memiliki rencana untuk membakar semua animatronik itu bersama dengan bangunan Freddy Fazbear Pizza Place yang ada lokasi dari FNAF 6 itu sendiri. Sangat jelas, pada true ending dari FNAF 6, Henry sudah merencanakan semua hal ini jauh-jauh hari. Bahkan sebenarnya tanpa ia sadari, ia mengundang satu sosok yang datang ke tempat itu dan ikut berkumpul di lokasi FNAF 6 secara sukarela. Dan karakter itu adalah Michael Afton. Iya guys, kalian perhatikan kalimat dari Henry ini. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. Kalimat ini ditujukan kepada Michael Afton karena Henry sendiri tidak menyangka jika Michael secara sukarela datang dan mencari pekerjaan di Pizza Place. Padahal ia tahu dengan jelas jika pekerjaan itu berbahaya. Dan sesuai kalimat Henry, sebenarnya pekerjaan ini tidak ditujukan untuk Michael. Malahan Michael sendiri yang mencari dan menawarkan dirinya untuk bekerja di sana. Dan yang memperkuat jika itu adalah Michael, yakni ternyata Henry sudah mempersiapkan jalan kabur dari labirin itu. Namun Michael memilih untuk tetap di sana dan terbakar bersama-sama animatronik lain. Henry juga berkata bahwa ia juga berada di dekat sana, sehingga bisa kita teorikan jika Henry juga terbakar bersama-sama di sana. Karena ia berpikir jika ini adalah akhir dari tragedi yang ada dan mungkin menurutnya kalau ia membakar semuanya maka semua roh akan terbebas. Karena kita tahu kelemahan dari Rembrandt itu ketika terkena suhu panas. Kembali ke Michael guys. Jika yang bekerja di situ bukan Michael, pada saat Henry membuka jalan keluar, dia pasti akan kabur juga. Tapi karena itu Michael, maka ia memilih untuk tetap ada di sana. Baik roh dan Belanja cuma 20.000 Ah. di Tokopedia. Harus tadi guys. Tokopedia. Ngomong-ngomong, ada di sana. Baik roh dari Elizabeth Afton, roh dari korban-korban William Afton, dan roh anaknya Henry yaitu Charlie yang ada di dalam puppet, semuanya terbakar. Bahkan Michael Afton pun dapat terbebas dari kesengsaraannya, menjadi mayat hidup dan terus-menerus mencari keberadaan ayahnya dan adik-adiknya. Tak lupa juga William Afton akhirnya bisa dimusnahkan. Namun sayang sekali Henry tidak mengetahui jika Afton ternyata tidak terbakar sepenuhnya dan nantinya akan menjadi burn trap pada security bridge.
Bahkan Tangan. karena adanya Tangan ya. sisa-sisa Dari mana ya? chip tubuh lamanya, Ya kan? ia bisa menghack dan membuat bentuk digital barunya yang sekarang kita kenal dengan glitch trap. Kalau dia nggak Sosok yang lebih berbahaya Arliasnya itu dulu main Minecraft dan dia vampir. Kita akan bahas teori ini ya nanti. karena dapat ngehack glamrek animatronic dan bahkan mencuci otak dari Vanessa. Oke, kita sudah terlalu jauh dan kita akan kembali ke pembahasan utama kita, yakni Michael Afton. Jadi guys, bukti yang abang berikan sudah sangat banyak mengenai siapakah tokoh protagonis utama yang kita mainkan sepanjang FNAF 1 hingga 6. Dan jawabannya adalah Michael Afton. Semenjak kejadian Sister Location, ia terus mencari keberadaan ayahnya. Ia terus-menerus mengganti namanya. Dan ia ingin para jiwa ini juga dibebaskan, termasuk jiwa dari adiknya sendiri. Sekarang mungkin kalian akan bertanya, untuk FNAF 4 Bang, apakah protagonisnya juga Michael? Ya. Untuk ini sebenarnya agak kontroversial guys. Ada yang berkata bahwa itu adalah Crying Child karena ukuran tubuhnya yang kecil. Namun guys, sebenarnya ada teori juga yang menarik tentang hal ini. Pada survival logbook, abang sudah berkata kalau tinta merah itu adalah tinta yang dicoret oleh Michael Afton. Kalau tinta yang fade itu adalah punya Cassidy. Dan alter text atau teks yang berubah-ubah itu adalah milik Evan Afton atau Crying Child. Nah, ada yang aneh karena di dalam survival logbook ini ada gambar dari Nightmare Fredbear yang menggunakan tinta berwarna merah. Akan sangat aneh jika Michael menggambar Nightmare Fredbear, padahal Crying Child yang mengalami kejadian di FNAF 4. Ini sangat aneh guys. Maka ada teori guys yang berkata jika pada FNAF 4 kita bukan bermain sebagai Crying Child, melainkan sebagai Michael Afton yang mengalami nightmare atau mimpi buruk. Namun abang serahkan kepada kalian sendiri untuk memilih yang mana kira-kira yang menurut Aku milih dengan Arlias. kalian tepat. Oke guys, untuk kisah Kalian pilih dari yang siapakah Michael Afton ini, abang pikir cukup sampai di sini. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan video abang hari ini. Buat yang baru join sekali lagi, abang ucapkan welcome. Semoga kalian bisa terhibur. Kalian bisa support channel abang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk target like. Oke, kita udah masuk ke video yang kedua nggak? Video yang kedua. Minum aqua dulu untuk segala aktivitasmu. Charge rambutmu dengan Sampoan, gak ngaruh. Shampooan aja nggak cukup. Kamu butuh Miracle Hair suplemen baru. Menutrisi rambut hingga 2 kali. Miliki rambut ke-charge seperti Gue. Halo guys, Arlias di sini. Pada video sebelumnya, abang telah membahas mengenai karakter Cassidy. Dan hari ini, abang akan membahas mengenai salah satu anggota keluarga William Afton yang juga tidak kalah terkenalnya dengan Cassidy. Dia adalah sosok yang mengalami nasib tragis karena kakaknya sendiri menaruhnya ke dalam kepala Fredbear. Dia adalah Evan Afton. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai karakter ini, abang pengen bertanya. Kok jadi bingung ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Abang harap semuanya baik-baik aja. Abang ucapkan terima kasih untuk dukungan kalian Ini padahal hingga tadi aku hari ini. lihat Dan abang harap semuanya bahas tentang kakaknya. tetap nge-support Kakak channel terbesar. Arlias. Hari ini kita akan tetapin like lagi, yaitu sebanyak 3.000 likes. Semoga bisa tembus. Go and click that like button. Sebenarnya sampai hari ini nama guys, Evan guys. Afton Block death ada. sama sekali belum official diumumkan oleh Scott maupun oleh Steelwool. Karena pada dasarnya, para fans menemukan nama Ivan ketika sedang memecahkan misteri yang ada pada survival logbook. Nama ini juga mirip dengan nama Cassidy
di mana Cassidy pada awalnya ditemukan oleh penyelesaian teka-teki yang ada pada survival logbook. Dahulu, Evan Afton diberi nama Crying Child. Alasan dia diberi nama Crying Child karena ia pertama kali muncul pada Five Nights at Freddy's keempat dan ditunjukkan sebagai karakter utama dalam minigames Atari FNAF 4. Crying Child adalah sosok anak berambut coklat dengan baju hitam bergaris putih serta celana berwarna biru. Dan satu hal mencolok pada anak ini ialah kebiasaannya untuk menangis. Oleh karena itulah nama Crying Child muncul. Crying Child punya teman imajinasi bernama Fredbear Plush yang mengambil bentuk boneka dari Fredbear. Ia selalu berkomunikasi dengan Fredbear Plush ini, dan pada minigame pertama, kita ditunjukkan Fredbear yang bertanya kepada Crying Child mengenai kakaknya yang suka mengunci dia di dalam kamar. Kakak dari Crying Child biasa disebut dengan Foxy Bro. Fredbear ini selalu ada di mana-mana. Ia selalu mengikuti pergerakan dari Crying Child. Dan pada minigame kedua, pintu dari Crying Child akhirnya terbuka. Namun Fredbear berkata jika kakaknya sedang bersembunyi. Akhirnya, Crying Child berkeliling rumah dan dikejutkan oleh kakaknya yang memakai topeng Foxy bersembunyi di balik TV. Pada minigame ketiga, kita sudah berada dalam satu restoran yang dihiasi dengan berbagai macam balon dan lukisan dari Fredbear. Abang berasumsi jika tempat ini adalah Fredbear Family Diner. Ternyata Crying Child ditinggalkan oleh kakaknya di sana karena kakaknya tahu kalau Crying Child sangat takut berada di tempat ini. Dari perkataan Fredbear, kita bisa berasumsi jika Crying Child sangat takut entah kepada animatronic atau karyawan atau sesuatu yang ada di dalam restoran ini. Karena ketika salah satu karyawan menghalangi jalan keluar, dia terlihat sangat takut dan merasa terperangkap. Di minigame ketiga ini juga, kita bisa melihat sosok dari Purple Guy yang memakaikan kostum Bonnie kepada salah satu karyawan di sana. Pada FNAF 4? FNAF 3? Sadar. game selanjutnya, kita diperlihatkan lagi Crying Child yang bersembunyi di bawah meja dan menangis. Namun saat ini pintu sudah tidak dihalangi oleh animatronic maupun karyawan. Jadi pada minigame ini, kita bisa mengeksplor lebih jauh keluar restoran. Di luar restoran, ada banyak anak-anak lain dan kita bisa berinteraksi dengan mereka. Anak pertama memperlihatkan boneka Spring Bonnie-nya. Ia berkata jika Spring Bonnie ini berbahaya karena bisa menyakiti jarinya. Dan ini adalah foreshadow dari sosok Plushtrap. 3. Kemudian anak selanjutnya sebenarnya Ya, dari warnanya hijau tua. cukup misterius karena ia seperti mengetahui sesuatu tentang rahasia gelap dari restoran. Atau mungkin saja ia hanya mencoba menakut-nakuti Crying Child. Ih, Anak parah. selanjutnya hanya tertawa saja dan mengatai Crying Child tukang cengeng. Padahal anak-anak lain tidak ada yang takut seperti dia. Mengapa si Crying Child ini malah menangis terus? Kemudian anak di taman hanya bertanya pada Crying Child dan memperlihatkan koleksi mainannya, yaitu Freddy, Bonnie, dan Chica yang patungnya terjatuh. Dan ada satu Sadar yang itu mirip sama siapa di Dan ada satu anak yang memegang balon yang menjelaskan bahwa ternyata pesta yang dipersiapkan di dalam restoran itu nantinya adalah pesta dari Crying Child itu sendiri. Namun tetap saja, Fredbear Plus memperingatkan kita untuk berhati-hati karena ternyata di bawah kasur bersembunyi kakak tertua dengan topeng Foxy andalannya, mengagetkan Crying Child dari bawah. Kemudian pada minigame selanjutnya,
adalah minigame di mana Crying Child meminta tolong untuk dikeluarkan dari backroom. Di sana terdapat banyak kostum dan juga endoskeleton. Crying Child meminta untuk dikeluarkan dari tempat itu, sebab sepertinya 1 hari sebelum acara, kakaknya mengurungnya di dalam gudang penyimpanan. Di sana dapat terlihat ada banyak kostum. Namun salah satu kostum seperti ada rambut yang keluar dari sana. Ini mengindikasikan mungkin saja itu adalah salah satu korban dari William Afton. Pada minigame selanjutnya, yaitu di hari H. Kini pesta telah dimulai, dan ternyata kakak dari Crying Child membawa 3 orang temannya yang menggunakan topeng dari Bonnie, Chica, dan Freddy. Sehingga mereka semua menggunakan topeng dari animatronic original. Crying Child terlihat berlutut dan memohon ampun sambil menangis. Namun Foxy Bro dan teman-temannya tetap ingin menjahili Crying Child, bahkan mengangkat dan membawanya lebih dekat pada Fredbear hingga mereka menaruh Crying Child tepat di mulut Fredbear. Akhirnya, tragedi pun terjadi. Karena air mata dari Crying Child berjatuhan, maka menyebabkan Fredbear menjadi malfungsi, yang membuat rahang dari Fredbear menutup secara paksa. Padahal kepala dari Crying Child masih ada di sana. Akhirnya Fredbear meremukkan kepala dari Crying Child, dan Crying Child terlihat tidak bergerak lagi. Foxy Bro dan teman-temannya yang tadinya tertawa-tawa seketika berhenti tertawa, mengetahui sesuatu yang fatal telah terjadi. Pada minigame selanjutnya memperlihatkan Crying Child yang sedang tersungkur di dalam kegelapan bersama Fredbear Plush dan keempat teman bonekanya. Freddy, itu kenapa ya? Freddy ya? Seorang dengan teks abu-abu berkata, "Apakah kamu mendengarku? Maafkan aku. I'm sorry." Ini kemungkinan besar berasal dari suara Foxy Bro, atau kita sebut saja Michael Afton. Ia adalah kakak dari Crying Child yang meminta maaf akibat kecerobohan yang ia lakukan. Dia pasti sangat terpukul melihat adiknya sendiri mati di depannya akibat lelucon yang mereka buat. Kemudian Fredbear Plus berkata kepada Crying Child jika dia itu broken, dan Ya, diakhiri artinya dengan rusak. perkataan, "I will put you back together." Sebenarnya siapakah Crying Child ini? Dari minigame yang telah abang perlihatkan tadi, kita bisa mengambil banyak clue dan menjadikannya sebuah teori. Crying Child adalah anak laki-laki yang memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 lagi saudara perempuan. Ini karena di dalam rumahnya terdapat kamar dari anak perempuan yang berwarna feminim dan memiliki mainan seperti Mangle. Namun ketika minigamesnya kita mainkan, sama sekali tidak terlihat siapakah pemilik kamar ini. Ini artinya Crying Child itu adalah 3 bersaudara, atau dia punya 2 saudara lain. Dan kita semua sudah tahu jika Iyalah. saudara dari Crying Child itu adalah Michael Afton dan Elizabeth Afton. Kemudian tidak dijelaskan mengapa Crying Child selalu menangis. Tapi dari perkataan Fredbear, alasan mengapa Crying Child menangis itu adalah karena dia takut terhadap animatronic yang ada di dalam restoran. Dan ini bisa membuat kita berasumsi jika yang ia takutkan sebenarnya bukanlah restoran, bukan juga animatronicnya. Karena jika animatronicnya yang ia takutkan, ini sangat aneh. Kalau diperhatikan, Crying Child sangat mencintai karakter dari animatronic yang ada. Dia bahkan punya boneka dari Freddy dan kawan-kawan. Dia juga punya boneka Fredbear. Pantes kakaknya punya topeng
punya topeng Foxy. Lihat topeng Foxy, nah udah sadar. Tentunya akan sangat aneh jika ia malah takut dengan mainan yang ia sukai. Kita juga bisa melihat dari tayangan TV Belanja cuma 20 Oh ini tayangannya. Tokopedia. Abis yang ini kita lanjut part enggak. Udah. Kita akan bahas dengan tentang mainan yang ia Amelia. sukai. Kita juga bisa melihat dari tayangan TV dalam rumah yang memperlihatkan tayangan Fredbear and Friend yang adalah film kartun anak. Namun sekarang apa yang menyebabkan Crying Child tiba-tiba menjadi takut dengan restoran itu bahkan terus-menerus menangis? Suka. Nah, abang punya jawabannya. Setelah abang pikirkan baik-baik, maka abang berkesimpulan jika Crying Child melihat ayahnya, yaitu William Afton, melakukan sesuatu yang menyeramkan bagi anak-anak. Dan itu adalah pembunuhan. Jika kita lihat pada satu hari sebelum acara, Foxy Bro mengurung Crying Child dalam restoran. Ini artinya si Crying Child itu udah sering dijahilin dan dikurung di dalam sana. Dan menurut abang, ada satu masa di mana ia sedang Ngomong-ngomong tangan itu besar ya. terkurung di sana dan melihat entah mayat dari anak-anak yang sedang berada di dalam kostum atau hal lain yang mungkin menakutkan. Makanya ia menjadi takut dengan karyawan Tadi katanya tadi bilang ya tadi ya. yang menggunakan kostum dan juga animatronic di sana karena sebagai seorang anak-anak ia berpikir kalau ia mendekat ke dalam animatronic maka ia akan dibunuh juga. Kita bahkan bisa melihat sedikit rambut keluar dari dalam animatronic yang berada dekat Crying Child pada saat itu. Sayangnya ia terus-menerus mengingat kejadian itu dan menjadi trauma sehingga membuatnya tidak berhenti menangis. Bahkan ketika hari ulang tahunnya sudah dekat. Seharusnya hari ulang tahun menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan menggembirakan bagi anak-anak. Ya, kasihan. Padahal ulang tahun. Benar ya. Ya udah. Namun karena kejahilan dari kakaknya juga membuatnya semakin menderita. Kemudian trauma yang dialami karena melihat ayahnya membunuh anak-anak semakin menambah penderitaan dari Crying Child. Dan pada akhirnya ia benar-benar mati akibat gigitan dari Fredbear. Kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Michael adalah "I'm sorry". Dia minta maaf dan menyesali perbuatannya karena dia tidak menyangka jika Fredbear akan mengalami malfungsi dan menyebabkan insiden 83. Menurut abang juga, ketika kepala dari Crying Child dihancurkan, ia tidak langsung mati, melainkan koma terlebih dahulu. Itulah mengapa ketika kita bermain di FNAF 4, kita bisa melihat vas bunga, botol pil obat, bahkan infus ada di dekat kasur. Ini biasanya ada pada meja rumah sakit. Karena Crying Child sebenarnya sedang mengalami koma dan berada di rumah sakit sebelum ia benar-benar meninggal. Setelah itu, dia membentuk wujud dari Golden Freddy. Sebab Golden Freddy adalah manifestasi dari Fredbear. Ini dapat kalian lihat pada Ultimate Custom Night Golden Freddy level 1. Fredbear akan muncul dan nge-jumpscare. Menurut abang, kisah dari Crying Child ini adalah kisah yang menyedihkan. Karena ia merasa tekanan sebelum hari ulang tahunnya. Dan hadiah yang ia dapatkan pada hari ulang tahunnya ternyata adalah kematian di tangan kakaknya sendiri. Namun pada FNAF 3, kita telah tahu
pada minigame berjudul Happiest Day. Para roh yang William Afton bunuh menemui Crying Child dan membuat jiwa mereka semua terbebaskan. Hah? Bahkan mereka memberi hadiah kue pada Crying Child atau Evan Afton. Nah, di sisi lain, Abang pernah membuat teori mengenai Gregory dalam Security Breach, Yaitu yang adalah manifestasi atau robot buatan yang menyerupai Crying Child atau Evan Afton. Sangat mirip dengan robot yang dibuat Henry untuk anaknya, yaitu Charlotte Emily, Hah? yang Oh ya, memiliki Charlotte. usianya mulai dari kecil hingga Emily yang dewasa. Karena Emily yang asli telah meninggal dunia. Namun untuk pembahasan itu mungkin Abang bakal bawa lagi ketika FNAF DLC Ruin telah rilis. Karena dari sana akan banyak fakta terbaru dan clue mengenai misteri dari FNAF Universe ini. Penyesalan yang dialami oleh Michael Afton karena membunuh adiknya sendiri ternyata membuatnya depresi dan mengurung dirinya di dalam rumah. Namun hidupnya akan berubah ketika ia bertemu dengan sosok misterius pada Midnight Motorist. Namun kelanjutan dari video ini akan Abang bahas di video selanjutnya mengenai karakter Michael Afton. So buat kalian yang setuju Abang membahas mengenai Michael Afton, silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, untuk hari ini Abang pikir cukup sampai di sini. Abang harap kalian semua bisa terhibur. Ya, Untuk yang baru, Abang ucapkan selamat datang. Kalian bisa support channel Oke, ini. dan bye. Hah? Kok di mana? Ngomong-ngomong, aduh, bedrock, apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Gimana? Percuma kita nggak bisa kemana-mana, guys. Aku adalah monster. Tolong, aku di penjara. Ya aku gak bisa kabur. Jadi aku dikurung. Tolong aku. Jadi satu harian aku akan main Minecraft. Tapi keluar. Tapi aku nggak keluar dari sana. Ini malam hari. Itu hostile mode. Apalagi aku player baru Minecraft. Ya. Jadi takut banget. Beneran ini tuh. Oke, tapi tolong bantuin aku ya. Kalau kita mainin percuma, ketakutan. Apalagi aku ya, pokoknya tolong gitu. Enggak, ini kreatifnya aku error sih. Tadi aku nggak sengaja deh. Komen nggak bisa. Aku nggak bisa komen kecuali summon. Tolong ini bisa tapi bed nggak bisa kemana-mana sih. Aku takut di luar, jadi tetap survival. Tolong siapapun yang menjarain aku, tolong keluarkan. Ada yang suruh aku join tadi videonya itu kan tadi mau aku tapi aku merekam, tapi waktu aku rekam kok rekam sendiri loh. Terus waktu aku masuk ya aku ada di sini dengan sore hari. Aduh, tolong sih siapapun yang buat. Aku bakalan nanti kelaparan. Aduh, sakit. Kita nggak bisa buat apa-apa.
Tapi di sini ada sesuatu. Aduh. Jadi tolong aku ya. Mungkin aja dia nonton video ini dan komen sesuatu. Itu apa? Itu yang di pohon. Tunggu. Tidak ya. Tadi ada black nih. Ini warden banyak kita di warden banyak.